orang akan menjadikan kasus Firly sebagai presiden. Nah, pimpinan penegak hukum aja juga mangkir kok. Kita KPK lagi. KPK lagi. Dan ini contoh. Sebenarnya kalau ini apakah artinya Firly sedang ingin merusak citra KPK dengan sikapnya seperti itu? Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Firly Bahuri ke Aceh saat Polda Metro Jaya memanggilnya untuk diperiksa kedua kali dalam kasus pemerasan yang dilaporkan oleh SJL, mantan Menteri Pertanian. Nah, biasanya kalau pemanggilan kedua, ya ini ada apa-apanya nih. Cuma sebelum kita ngomong lebih lanjut soal ada apa di balik pemanggilan kedua oleh Polda terhadap Firly Bahuri, Ketua KPK, kita mau diskusi dulu soal bagaimana sebenarnya seorang pemimpin, ya, terutama posisinya adalah sebagai pemimpin di lembaga penegak hukum, mangkir dari pemanggilan pemeriksaan. Nah, kita mau ngobrol itu dengan Emerson Yunto. Ya. Dari Visi Integritas. Gimana, Son, kabarnya? Kabar saya apa kabar Firly? Kabar Pak Eson dan juga mungkin ketemu kemarin sama Firly Bahuri. Kalau kabar saya baik ya, tapi Pak Firly belum tentu. Pak Firly menghindar. Pak Firly menghindar. Jadi tadi menarik kalau Atan bilang upaya penghindaran ya. Sebenarnya tanda kutip penghindaran Firly itu nggak hanya proses hukum di penyidikan di kepolisian ya, tapi juga di Dewan Pengawas. Kan Dewan Pengawas ingin melakukan proses pemeriksaan dan kemudian ini kaitannya sama pemerasan juga. Kasus pemerasan pastinya sama seperti kasus yang ditangani di kepolisian ya. Yang rumah sewa itu belum ya? Rumah sewa sementara kayak belum ya. Tapi saya menduganya sudah ada juga laporan yang ke arah sana ya, yang disampaikan juga ke Dewan Pengawas. Nah, ini yang kita lihat sebenarnya bentuk tanda kutip perlawanan Firly gitu ya terhadap proses-proses yang menimpa dirinya gitu ya, entah itu ditangani oleh Dewan Pengawas maupun juga di penyidikan. Jadi ini kan upaya mangkir dengan alasan kunjungan kerja. Pertanyaan berikutnya adalah apakah di panggilan selanjutnya dia akan kooperatif atau akan seperti yang saat ini. Jadi ketika dipanggil diproses, mungkin dia juga ngetes juga nih Pak Adnan seberapa kerasnya proses penyidikan terhadap dirinya. Son, dulu kan kita juga pernah ya dipanggil sama Bareskrim ya, diperiksa gitu, dan kita datang kan. Betul. Dari pagi sampai sore ya, meskipun di situ dijamu ya, makan ubi-ubian, kacang rebus gitu ya. Itu kan menunjukkan kita ini taat hukum ya. Nah, Pak Firly ini kan ketua lembaga penegak hukum. Nah, ini sinyal apa sebenarnya ketika akhirnya dia memilih untuk tetap bekerja sebagai ketua KPK yang sebenarnya legitimasinya makin terpuruk ya? Karena kita tadi mendengar juga di diskusi radio, itu masyarakat mencaci maki semua tuh. Alih-alih misalnya memberikan dukungan gitu ya, save Firly Bahuri gitu ya. Kalau dulu kan ketika kasusnya menimpa Bambang Wijoyanto, terus Chandra Hamzah, Bibit sama Trianto dan lain-lain, itu kan save KPK yang muncul tagarnya. Nah, sekarang nggak ada tuh tagar itu gitu. Nah, ini bisa diterima nggak sebenarnya gitu? Ya, dari aspek ini ya, soal contoh teladan gitu ya, apa yang dilakukan Firly sebenarnya jauh dari kata teladan gitu ya. Jadi teladan gitu ya. Harusnya sebagai pimpinan penegak hukum dia harusnya paham hukum dan taat hukum gitu ya. Apalagi juga polisi. Apalagi dia sebelumnya juga pernah menjadi anggota kepolisian. Jadi proses-proses ini yang kemudian harusnya diikuti gitu ya. Jadi tidak ada upaya untuk mangkirkan. Kalau di beberapa kasus yang kita coba ikuti, upaya-upaya mangkir ini kan sebenarnya upaya buying time, berupaya menghindari dari proses gitu ya. Harapan mereka barangkali adalah kasusnya nggak berlanjut, mungkin seperti itu. Tapi mungkin nggak berlanjut.
kelihatannya agak susah ya, karena proses sudah sedemikian maju, tahapannya sampai ke tingkat penyidikan. Jadi saya menduganya sebenarnya polisi itu sebenarnya sudah punya nama tersangka di kasus ini gitu ya. Banyak pihak menduga atau kami pun juga menduga sebenarnya jangan-jangan sebenarnya Pak Firly itu sebenarnya saat ini sudah menjadi tersangka ya. dalam kasus. Karena kan yang dilaporkan ya Firly Bahuri. Ya, walaupun bahasanya pimpinan KPK. Jadi pimpinan itu kan sebenarnya pingin ya semuanya diperiksa, walaupun nanti akan sementara ini yang mengerucut ke Firly Bahuri. Jadi dugaan kami sebenarnya Firly sudah diproses. Mungkin dia khawatir ketika dipanggil, diperiksa, kemudian langsung pakai rompi ya. Ini nggak mungkin teman-teman kepolisian melihat atau mencontoh sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman di kejaksaan atau juga di KPK yang ketika dipanggil sementara ini jadi saksi, awalnya saksi, pulang jadi tersangka dan ditahan. Oh, ini seperti Ahsanul Qasasi. Ahsanul Qasasi, ya. betul. Kan diperiksa sama Gendung Bundar Ya, sebagai saksi. betul. Itu selesai pemeriksaan, naik status jadi tersangka, langsung pakai rompi dan ditahan. Jadi langsung itu yang kemudian barangkali Firly membacanya seperti itu ya. Jadi bahwa dia punya intel di Polda. Ya kayaknya feeling sebagai mantan penyidik ya. Jadi feelingnya kayaknya sih wah udah jadi tersangka gitu ya. Dari beberapa proses penyidikan, pemeriksaan dan sebagainya kan sebenarnya udah cukup terang menderang ya. Didugaan keterlibatan Firly, apalagi misalnya kemarin ya tadi ada temuan soal ada saya nggak tahu bahasa safe house, rumah singgah dan sebagainya gitu ya, yang didanai oleh pengusaha, salah satu pengusaha. Walaupun kita harus cek apakah pengusaha ini juga punya kasus atau teman lama. Ya, atau kawan lama gitu ya. Tapi apapun itu sebenarnya setiap bentuk gratifikasi kan harusnya dilaporkan. Apalagi Firly adalah pimpinan KPK yang selalu mengkampanyekan soal integritas, ini kan di Aceh juga lagi kampanye soal anti korupsi. Ya, itu juga bertolak belakang dengan misalnya sikap-sikap yang pernah dilakukan oleh Firly. Jadi dia juga kan kampanye soal anti gratifikasi ya, atau pelaporan gratifikasi. Dia sendiri Firly nggak ngelapor juga tuh ketika dapat gratifikasi. Jadi saya nggak mau nyebut ini anomali atau tapi paling tidak normalisasi. Ya, Firly memberikan contoh sebaliknya gitu. Ketika dia melakukan kampanye anti korupsi, dia sendiri diduga terlibat dalam kasus korupsi. Ketika dia mengkampanyekan laporkan gratifikasi, dia sendiri tidak melaporkan gratifikasi itu. Mestinya kan kalaupun ada tugas atau dinas gitu ya ke luar kota, kan pimpinan KPK ada 5. Betul. Itu yang juga jadi pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apakah nggak bisa diganti? Poin pertama. Kemudian yang kedua juga harus dicek ini kegiatan sudah lama direncanakan atau itu di-create saat proses pemeriksaan dibarengin kalau bahasa kita. Pokoknya dicari aja gitu. Di beberapa kasus misalnya yang kita lihat misalnya kasus yang melibatkan Menteri Pertanian gitu ya. Atau beberapa kasus yang melibatkan pejabat publik, itu seringkali di-create sedemikian rupa, pokoknya pada saat kegiatan hari H pemanggilan atau pemeriksaan, dia bikin event. Atau dia melakukan studi banding atau kegiatan di luar gitu. Jadi sebenarnya bagian-bagian upaya penghindaran gitu. Nah ini yang kemudian harusnya dilihat oleh penegak hukum secara subjektif sebenarnya. Panggilan itu kan maksimal itu adalah 2 kali. Yang ketiga panggilan paksa gitu ya. Nah, ketika panggilan ini kemudian tidak diterima oleh tidak diterima tanda kutip oleh penyidik, menganggap bahwa ini bagian upaya penghindaran, sebaiknya sebenarnya penyidik kepolisian juga tidak perlu ragu itu untuk misalnya melakukan panggil paksa walaupun statusnya sebagai saksi ya. Jadi di beberapa kasus seringkali muncul seperti itu. Jadi walaupun sebagai saksi, tapi kalau dia dipanggil untuk bersaksi mangkir, ada upaya pemanggilan paksa. Dihadirkan secara paksa tanda kutip melibatkan penegak hukum bahwa dia berani nggak? Kan Firly ini juga ex kepolisian, sudah pensiun sih kan
Jabatan terakhirnya kan bintang 3 ya, Komjen ya. Berani nggak kira-kira Polda memanggil paksa? Saya rasa udah, kalau bahasanya udah kadung ya. Penetapan status kepenyidikan aja ini satu keberanian. Jadi jarang-jarang di tingkat Polda apalagi ya, bukan Mabes atau Bareskrim, tapi berani menetapkan seorang sebagai tersangka. Saya punya juga keyakinan dia pun memproses pasti dengan alat bukti yang cukup kuat. Karena kalau dia, ini kan gambling, pertaruhan reputasi ya. Apalagi yang lapor kan juga mantan menteri ya. Mantan menteri, dia pastinya kan juga dalam posisi ini mungkin dia bisa disebut sebagai justice kolaborator karena dia memberikan kesaksian termasuk pelaku gitu ya, yang memberikan informasi ke penegak hukum. Kalau pemerasan ya mungkin malah korban ya. Betul, korban, dalam posisi ini dia korban ya. Jadi si ISL ya pelaku ya juga korban gitu ya. Nah ini yang kemudian harusnya ditindaklanjuti tuh oleh penegak hukum ke depan kalau kejadian ini terulang gitu ya. Jadi ada pengabaian terhadap hukum, penegakan hukum. Nah, jadi orang akan menjadikan kasus Firly sebagai presiden. Nah, pimpinan penegak hukum aja juga mangkir kok. Kita KPK lagi. KPK lagi. Dan ini contoh. Sebenarnya kalau ini apakah artinya Firly sedang ingin merusak citra KPK dengan sikapnya seperti itu? Ya, sebenarnya sudah citranya udah jelek ya. Maksudnya sejak awal masuk pimpinan KPK dia udah punya rekam jejak yang tidak terlalu cukup baik ya. Jadi ketika dia masuk, sebenarnya sejak proses awal dia sudah banyak penolakan. Tapi baik pansel di pemerintah maupun DPR memilih orang yang punya rekam jejak yang juga tidak terlalu bagus. Jadi diangkat jadi ketua. Bahkan jadi ketua. Makanya wajar saja misalnya ketika di zaman Firly Bahuri tingkat kepercayaan publik ke KPK juga mulai ada penurunan nih. Jadi kan agak sulit kita percaya lembaga yang menjunjung tinggi integritas tapi pimpinannya integritas gitu. Punya masalah soal integritas. Oke Son, ini tahapan berikutnya kan setelah dipanggil ketiga kali ya. Karena kan sempat diperiksa pertama ya. Ini tadi pagi sebenarnya yang kedua. Yang kedua. Setelah nggak datang, nanti kan akan ada lagi surat panggilan yang kedua. Yang kedua lagi. Kedua lagi. Oh, jadi bukan tidak dihitung. Tidak dihitung dari. Jadi panggilan yang kedua. Jadi panggilan karena kalau dia tidak mau datang lagi? Tidak, jadi panggilan kedua dia akan ditunggu misalnya. Saya nggak tahu kapan. Misalnya minggu depan. Biasanya kan range waktunya minggu depan. Minggu depan dipanggil. Kalau nggak ada dia nggak kooperatif, ya tinggal diputuskan tuh. Setelah panggilan itu diabaikan, ya dia bisa lakukan panggilan paksa. Ditarik, diseret, dibawa ke Polda gitu ya. Saya nggak tahu diseret atau diajak gitu, diajak ngobrol. Tapi paling nggak ya dia akan dihadirkan ya. Dihadirkan dengan paksa ya. Dengan paksa. Orangnya nggak mau. Orangnya nggak mau atau malas gitu. Ya, oke. So, nah ini sudah tahap ke situ misalnya ya. Diperiksa dan Polda itu kan kayaknya juga nggak punya pilihan lain setelah meriksa apalagi. Ya kan? Iya. Di satu sisi kan yang dilaporkan dia kasusnya pemerasan. Dari sisi korupsi ya, dari sisi jenis korupsi, ini kan yang paling mudah dibuktikan pemerasan itu. Jadi itu yang juga agak aneh di beberapa. Karena yang ngeluh kan korbannya. Betul. Yang agak aneh di beberapa proses-proses penegakan hukum sekarang, itu kan untuk penetapan tersangka tuh harus nunggu pemeriksaan satu gitu ya. Kemudian yang kedua, ini kadang sudah sebenarnya di sprindiknya surat perintah penyidikannya sudah ada statusnya, tapi baru diumumkan belakangan gitu ya. Oh jadi sebenarnya itu sudah embedded di dalam surat surat perintah penyidikan. Surat perintah penyidikan. Sebenarnya biasanya yang lazim itu sebenarnya ada nama tersangkanya kan. Tapi di beberapa kasus yang kita ikuti seringkali itu naik penyidikan tanpa ada penetapan status sebagai tersangka. Jadi masih bahasanya saksi. Nah, saya menduganya sebenarnya jangan-jangan lagi-lagi ya Pak Firly itu udah berstatus sebagai tersangka gitu. Makanya dia mungkin agak mangkir dan sebagainya. Atau seperti kebiasaan penegak hukum yang sekarang yang ditren, panggil dulu sebagai saksi, kemudian karena bukti sudah cukup kuat langsung ada semacam surat perintah menaikkan status dari saksi menjadi tersangka. Nah,
yang lain jadi sebenarnya isu kan tadi menarik tuh. Kalau dulu ada isu SEP KPK, sebenarnya SEP KPK bisa digulirkan lagi tuh dalam konteks ini. Jadi SEP KPK-nya adalah Buang Firly dari KPK. betul. Jadi selamatkan KPK, Firly harus out. Jadi kalau dulu kan ada sepak bola, misalnya Brendan Rodgers gitu kalau di pelatih Liverpool out gitu ya. Nah ini Firly harus out gitu ya. Jadi untuk untuk KPK yang lebih bisa dipercaya publik ya pilihannya Duri-durinya itu harus betul duri dalam daging kan istilahnya. Jadi durinya harus dicabut. Jadi dengan proses penyidikan di KPK harapan kita proses penyidikan yang dilakukan di kepolisian harapan kita KPK terselamatkan ke depan tuh. Termasuk sebenarnya akselerasinya Dewas ya. Karena ini kan sudah dipanggil juga dalam berbagai jenis ragam kasus pelanggaran kode etik. Mestinya Dewas juga aware dong dengan reputasi KPK yang semakin terpuruk, dengan semakin tidak jelasnya leadership di KPK, misalnya dengan melihat ya aspek etik, moral gitu ya, di mana seorang pimpinan KPK apalagi ketuanya itu dilaporkan untuk kasus yang semestinya itu diberantas atau dilawan oleh KPK gitu loh. Iya. Dalam hal ini pemerasan, gratifikasi, kan mestinya Dewasnya juga cepat dong melakukan akselerasi. Betul, cuman Dewas kan sangat beberapa orang sebut sangat normatif ya, harus dipanggil, tapi panggilan Firly abaikan juga kan. Dia minta bulan depan kalau nggak salah waktu panggilan di Oktober. Jadi kayak nanti aja Firly menganggap ini nggak terlalu penting gitu ya. Nah di sisi yang lain saya juga membacanya kayak nampaknya di hukum acara atau aturan main di Dewas itu tidak juga punya alat pemaksa tuh. Kalau beda sama misalnya di kepolisian ya, proses penegakan hukum ya. Kalau mangkir panggilan dia ada upaya paksa, tapi di Dewas pemeriksaan saya belum temukan tuh aturan main soal kalau misalnya saksi dipanggil oleh Dewas diperiksa mangkir atau si terlapor mangkir, apa konsekuensi hukumnya? Jadi ini yang kemudian harus dicek kembali. Tapi paling tidak sebenarnya begini, di luar misalnya sifat upaya mangkir yang akan oleh Firly, sebenarnya kan Dewas sebenarnya bisa muter juga tuh, melakukan proses pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yang mungkin termasuk SEL gitu ya. Betul, SEL dipanggil sebagai saksi di Dewan Pengawas KPK gitu, bener nggak memastikan dan sebagainya. Nah, jadi Dewan Pengawas bisa mengeluarkan putusan tanpa harus melakukan proses pemeriksaan terhadap Firly, karena kesempatan itu sudah dibuka, tapi Firly juga mengabaikan. Kan itu bisa jadi pemberat ya. Harus ya, jadi upaya tidak kooperatif ya. Pengabaian. Upaya tidak kooperatif itu. Soal ini terakhir, setelah jadi tersangka, kemudian apalagi yang akan dialami oleh mereka-mereka yang jadi tersangka dalam kasus pidana? Kan kalau di Undang-Undang KPK jelas menyebutkan ketika jadi tersangka dia harus berhenti sementara ya, masalah begitu. Nah ketika proses terdakwa kemudian divonis berhenti tetap. Nah ini yang kemudian harus segera direspon gitu ya, khususnya di lingkungan presiden gitu. Karena kan bentuknya kepres ya, pemberhentian sementara terhadap Firly Bahuri. Jadi mungkin pesan buat kepolisian adalah jangan ragu gitu ya untuk melakukan proses pemanggilan sebagai saksi atau menetapkan sebagai tersangka kalau memang bukti-buktinya sudah cukup kuat. Kalau misalnya juga dia melakukan mangkir sekali lagi dari proses pemanggilan, ya upaya paksa mau nggak mau harus dilakukan tuh untuk demi tegaknya proses penegakan hukum. Karena kalau enggak, ini pihak kepolisian pasti akan dicibir, dianggap tidak serius, kemudian juga tidak tidak menjalankan hukum acara dengan benar seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pendengar radio tadi pagi ya, tadi pagi saya jalan dan sekaligus mendengarkan radio itu. Isunya lagi-lagi hukum tumpul ke atas, betul. Tapi tajam ke bawah. Nah ini yang kita ingin hindari ya. Betul. Teman-teman Polda ya
Kalau memang sudah sesuai dengan prosedur, bukti-buktinya memang sudah sangat kuat, ya tinggal digas aja gitu. Ya kan apalagi ada semacam moto gitu ya atau adagium bahwa semua orang di mata hukum, dipandang sama di mata hukum. Artinya sebenarnya tidak ada pembedaan mau Firly, mau menteri, mau siapa, kalau sudah proses penegakan hukum ya kau harus ikutin. Oke, Son. Siap. Sahabat integritas, Firly jadi tersangka? Silakan kasih komentar, tergantung dari kepercayaan Anda ya. Melihat proses hukum yang sedang berjalan. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe karena kita akan selalu menyajikan diskusi-diskusi yang hangat, ya, diskusi-diskusi yang aktual, dan ini akan memberikan tambahan informasi, pengetahuan bagi teman-teman sahabat integritas semua. Kita jumpa lagi di program Buka Kartu berikutnya. Sampai jumpa.